Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak yang berbahagia, sebelum pembelajaran pertama ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita kirimkan kepada guru-guru kita dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti dapat memberikan kemanfaatan. Al-hadiniyah wali syafaati Rasulillah bisirri hurufil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi pertama, pembelajaran pertama tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan mata pelajaran SKI. Jangan lupa untuk mengisi absensi, sesuaikan kelas ya, baru kemudian setelah diisi kalian bisa langsung masuk ke pembelajaran ya. Adapun buku paket bisa kalian unduh di sini. Pilih saja pilihan terakhir ada di sini, SKI kelas 6. Nah, kalian bisa langsung buka download di sini atau kalian bisa manfaatkan modul yang sudah dibagikan kepada kalian melalui wali kelas. Nah, itu kurang lebih isinya juga sama ya. Kita bisa langsung masuk ke materi. Kalau di buku paket kalian bisa buka di halaman 15. Ini sudah masuk ke bab pertama. Nah, penting untuk kalian ketahui bahwa pembelajaran di semester 1 ini Adib harapkan materi di kelas 6 semuanya selesai. Dengan harapan nanti di semester 2 kita mungkin bisa sedikit mengulas pelajaran yang sudah terlewat dari kelas 4 sampai kelas 5. Jadi karena nanti materi yang diujiankan itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, maka tidak ada salahnya kita juga pelajari dari awal materi-materi yang ada di kelas 4 sampai yang ada di kelas 6. Nah, nanti kita buat reviewnya, kita buat ringkasan, kalian nanti bisa pelajari agar dalam kalian belajar bisa lebih mudah. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung masuk ke materi. Bab pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Kita bisa lihat di halaman 4 ini ada penjelasan singkat tentang Wali Songo. Jadi agama Islam ada di Indonesia itu ada ceritanya, ada asal muasalnya. Nah, ini disebutkan di paragraf pertama, agama Islam masuk ke Nusantara. Ini dulu namanya belum Indonesia ya. Dulu itu namanya masih Nusantara. Nah, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi. Jadi mulai masuk di Nusantara itu tepatnya di Pulau Jawa itu dulu diperkirakan pada abad ke-7 sekitar tahun 674 Masehi. Di satu abad itu sekitar 100 tahun. Kalau abad ke-7 berarti ya sekitar tahun 700-an lah. Kalau lebih tepatnya di sini disebut tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Ini sekitar berapa tahun ini? Kalau kita hitung pakai kalkulator, 1433 dikurangi 674, jadi sekitar 759 tahun. Nah, ini dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, jadi sekitar 759 tahun ini agama Islam belum tersebar luas. Jadi sebenarnya sudah ada tapi belum tersebar luas, hanya dianut oleh sebagian kecil saja penduduk Nusantara. Nah, meskipun para saudagar muslim sudah mulai berdatangan sejak 674, jadi memang bisanya tersebar ke Indonesia itu karena salah satu faktornya adalah banyaknya pedagang muslim. Jadi mereka berdagang di samping juga berdakwah.
Jadi sebelum kedatangan Wali Songo, sebenarnya sudah ada yang masuk Islam, namun tidak banyak. Karena dulu memang penyebaran Islam belum terorganisasi dengan baik. Jadi ketika Wali Songo muncul di Nusantara, mereka melaksanakan dakwah secara terorganisir, secara tertata, sehingga kemudian hasilnya masyarakat yang berada di Nusantara banyak yang masuk Islam. Begitu. Adapun siapa saja Wali Songo itu, ini disebutkan dalam paragraf 2. Ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan yang lainnya. Nah, mereka menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lokal. Jadi tidak dengan cara yang keras, tidak dengan memaksa, tapi dengan cara yang santun, sopan, dan lain sebagainya. Nah, disampaikan di sini bahwa setelah era Wali Songo ini terdapat para penyebar Islam, atau bahasanya di sini menggunakan bahasa mubaligh. Nah, ini para mubaligh ini adalah artinya orang yang menyampaikan dakwah. Di para mubaligh di luar, setelah era Wali Songo ini muncul beberapa tokoh yang kemudian ikut menyebarkan Islam di luar Jawa, seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan lain sebagainya. Ini disebutkan di sini. Nah, kita masuk langsung ke materi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini biografinya. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik, berasal dari Kasan, Persia. Persia itu kalau tidak salah Iran, jadi sekarang. Nah, coba kita lihat di Google Earth, di mana toh Iran itu. Nah, itu letaknya di sini. Nah, Indonesia, posisi kita di sini ya, di Jogja. Mana Jogja? Nah, daerah sini posisi kita di sini. Nah, kalau Iran ini Jawa nggih, ini Pulau Jawa, ini Indonesia. Kita lihat di mana Iran itu. Nah, Iran itu di sini. Nah, ini di sini nih. Kalau dulu orang berdakwah dari Iran, berarti naik kapal ke sini, lalu kemudian di sini jauh ya teman-teman ya, ini jauh ini. Kalau naik pesawat mungkin langsung twing, langsung sampai, tapi kalau naik kapal bisa berminggu-minggu ini ke sini. Kalau kita pakai pesawat mungkin dalam hitungan hari ya, tapi kalau dulu belum ada pesawat, bisa dibayangkan seberapa lamanya perjalanan dari sana menuju Indonesia sini. Oke, itu. Nah, ternyata kalau ditelisik, Sunan Gresik itu ternyata masih keturunan Rasul. Nah, kalau orang keturunan Rasul itu biasa disebut Habib ya, keturunan Rasul dari jalur Husain bin Ali. Jadi Sayyidina Ali ini punya putra kembar, Hasan dan Husain. Nah, ini Sunan Gresik ini berasal dari jalur Sayyidina Husain. Nah, pada tahun 1371 Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya. Jadi beliau nggak sendiri, nama saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Nah, mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Tempat pertama yang dituju adalah desa Sembalo. Nah, letaknya sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik, tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Nah, ini coba kita cari daerah Gresik itu yang mana toh? Gresik ya.
Gresik itu masuk mana, yo? Masuk Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, oh Jogja. Nah ini dia, Gresik itu di sini, di Jawa Timur. Nah ini di sini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja di sini. Nah Gresik itu tepatnya di sini. Aduh, dakwahnya Maulana Malik Ibrahim itu di Gresik, daerah sini. Nah dulu di Desa Sembalu, 9 km dari arah utara kota Gresik. Coba kita cari Sembalu, di sini ada enggak? Sembalu Gresik. Adanya sembako, Sembalunya enggak ada kok. Sembalu adanya sembako ya, Cah? Sembalu, jadi nggak ketahuan ya di mananya ya di Google Earth ya. Nah, ini adanya sembako ya. Udah, kita cari aja yang lain. Oke, intinya sekitar 9 kilo dari arah utara kota Gresik. Jadi sebelah utaranya kota Gresik. Kalau ini kotanya berarti arah 9, arah berapa kilo ini tadi? 9 kilo daerah sini dari kota Gresik. Nih, oke, kita lanjut. Diingat-ingat ya, wilayah penyebaran agama Islam Wali Songo itu adalah di Jawa. Nah, baru kemudian setelah era Wali Songo selesai, Islam mulai menyebar di wilayah lain, di pulau-pulau lain. Nah, di abad ke-7 tadi hingga abad ke-14 ini kok agama Islam belum berkembang, meskipun sudah banyak yang para pedagang itu yang datang ke Nusantara. Namun saat itu belum efektif, belum banyak yang masuk Islam karena penyebaran Islamnya itu belum terorganisasi dengan baik. Nah, terus lagi yang perlu diingat-ingat adalah bahwa nama Maulana Malik Ibrahim ini juga dikenal dengan Sunan Gresik karena dakwahnya di Gresik tuh. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini juga merupakan wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa tuh. Nah, Wali Songo ini kan terdiri dari 2 kata nggih, Wali Songo. Ada 2 kata, wali dan songo. Nah, wali ini adalah yang dimaksud wali itu siapa? Wali itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Sedangkan songo ini, nah ini macam-macam maknanya. Yang pertama ada yang bilang sono, itu maksudnya adalah sono. Artinya wali dari sono. Sono mana? Gresik. Maka disebut Sunan Gresik. Sono mana? Kudus. Oh, disebut Sunan Kudus. Wali dari mana? Dari sono itu loh, dari Muria. Nah, kemudian disebut Sunan Muria. Nah, Sunan, nama Sunan itu didasarkan pada nama daerahnya. Ada yang bilang gitu. Ada lagi yang bilang wali sana. Nah, itu adalah wali yang dipuji, wali yang terpuji, wali yang terpuji karena sifatnya yang terpuji, karena cara dakwahnya yang terpuji, maka wali yang sana, wali yang sifatnya terpuji. Ada lagi wali songo yang maknanya memang artinya wali 9. Nah gitu, jadi ada 3 pemaknaan wali songo. Ada yang bilang songo niku berasal dari sono, ada yang bilang wali sana, ada yang maknanya terpuji, ada yang bilang wali songo itu wali yang 9 itu. Ini kita masuk ke halaman selanjutnya. Bagi yang belum tahu, mungkin ini ada gambar makam Sunan Gresik. Nah, ya di buku paket ini ada tampilan foto Sunan Gresik. Nah, kita lanjutkan. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik mula-mula
Jadi awalnya cara dakwahnya itu dengan berdagang, buka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah. Terus Sunan Gresik itu kan asalnya daerahnya bukan dari Indonesia, bukan dari Jawa. Nah, untuk memperlancar dakwahnya, memperlancar dalam berkomunikasi, maka kemudian Sunan Gresik juga belajar bahasa daerah, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Nusantara, biar dalam berkomunikasi bisa lancar, bisa mudah. Nah, bahkan karena beliau itu memang sangat santun, sangat mudah dalam bermasyarakat, sehingga kemudian beliau diberi kepercayaan oleh masyarakat dan diundang ketika ada upacara-upacara perkawinan atau acara masyarakat lainnya. Dalam kesehariannya, nek ada kepercayaan yang berbeda, misal ada orang yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, itu beliau tidak menentang secara tajam, berarti tetap menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain. Jadi beliau tetap berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa agama Islam. Nah, setelah merasa dakwahnya cukup di Sembalu, beliau pindah di kota, tinggal di desa Sawo, dan selang beberapa lama ia mulai menyebarkan Islam di kalangan istana Majapahit. Jadi dakwahnya Sunan Gresik itu tidak hanya di masyarakat, di kalangan rakyat saja, tapi juga di kalangan istana kerajaan Majapahit. Untuk kepentingan dakwah, Sunan Gresik bahkan mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Nah, Raja Majapahit dijak masuk agama Islam, namun saat itu raja belum mau menerima ajakan untuk masuk ke agama Islam. Namun karena hubungannya dengan raja itu baik, meskipun raja menolak, tapi raja tetap memperbolehkan. Jadi raja belum mau Islam, tapi nih monggo Sunan Gresik mau dakwah boleh. Bahkan raja memberikan penghargaan. Sunan Gresik diberi sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Nah, yang kemudian daerah tersebut disebut dengan Desa Gapura. Nah, di Desa Gapura inilah kemudian Sunan Gresik buka pesantren. Jadi sekaligus pesantren pertama dulu yang dibuka oleh Sunan Gresik. Kapan Sunan Gresik meninggal? Meninggalnya Sunan Gresik itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Nah, ini gambar inskripsi makam. Ada tulisan di makamnya. Tulisan di makamnya isinya seperti ini: guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Nah, ini tertulis di makam Maulana Malik Ibrahim atau makamnya Sunan Gresik. Nah, ini di sini ada kota. Yang Gresik yang mana ini kotanya? Tadi udah kita tunjukkan ya, di sebelah mana. Nah, kotanya seperti ini. Di buku ini ada dari daerah sini. Lanjut ke peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ini adalah peran-peran di bawah ini. Berikut ini adalah peran-peran Maulana Ibrahim, peran Sunan Gresik dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Nah, ini sama, dulu itu kan Islamnya pusatnya di Arab ya. Arab itu mana?
di Mekah. Mekah itu mana? Sini Mekah ya. Di Mekah, Madinah di daerah sini, Madinah sini. Mekah sini, Iran itu tadi di sini ya, Indonesia jauhnya di sini. Nah, misalnya menyebar Islam itu salah satu jalurnya itu dengan berdagang. Ada yang berdagang ke sini sampai Iran ini. Bahkan Maulana Malik Ibrahim tadi dagangnya sampai ke Indonesia sini. Sehingga para pedagang ini juga patut untuk diapresiasi pekerjaannya. Jadi di samping berdagang mencari keuntungan, tapi ada misi lain, yaitu berdakwah. Nah, awalnya di daerah Gresik, nyebar sak Jawa, akhirnya sak Indonesia. Itu penyebarannya. Terus kita lanjutkan, selain juga mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, Sunan Gresik juga mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan. Jadi dakwah itu juga tidak mesti harus ke masyarakat, ke rakyat, tapi juga ke pemerintah. Kayak gitu. Dulu yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik juga kepada Raja Majapahit. Nah, dulu namanya Raja Brawijaya, yang memimpin Majapahit itu namanya Raja Brawijaya. Nah, meskipun Raja Majapahit saat itu belum masuk Islam, namun Sunan Gresik mendapat kepercayaan di keluarga kerajaan. Ketika kita lihat di inskripsi makam Maulana Malik Ibrahim, beliau ternyata juga diangkat sebagai guru para pangeran dan juga diangkat sebagai penasihat raja serta para menteri. Nah, atas dasar itu kemudian maka dakwah Islam harus terus berkembang di berbagai kalangan, tidak hanya di kalangan bawah, rakyat jelata, tapi juga di pemerintahan. Terus kontribusi beliau, peran Sunan Gresik, beliau juga mendirikan masjid dan pesantren. Jadi kita tahu tadi melalui cerita yang sudah kita sebutkan tadi bahwa Sunan Gresik mulai memperhatikan masyarakat yang sudah mulai banyak memeluk agama Islam. Maka kemudian Sunan Gresik mulai membangun masjid. Ini Masjid Pesucinan yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Leran, Kecamatan Manyar. Masjid Maulana Malik Ibrahim, coba kita cari ya. Berikut ini gambar Masjid Maulana Malik Ibrahim atau Masjid Agung Gresik. Sini disebutkan alamatnya Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebumas Gresik. Ini seperti itu. Terus lanjut mendirikan masjid dan pesantren. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara kota Gresik. Jadi ini salah satu sikap yang bisa diteladani bahwa kita perlu menyebarkan ilmu. Jadi ketika kita tahu tentang sesuatu, kita punya ilmunya, kita bisa berbagi dengan orang lain agar ilmu kita bisa memberikan manfaat. Nah, ini sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji, bahasa Arabnya bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung pengennya semua langsung masuk Islam dengan satu cara, tapi
dilakukan dengan sedikit demi sedikit, dari rakyat dulu, baru kemudian ke kerajaan, dari yang mau dulu, tidak lantas yang nggak mau terus dipaksa. Jadi ada proses secara bertahap, ada proses penyesuaian. Tidak hanya itu, kita juga lihat Sunan Gresik juga gigih dan tangguh dalam berdakwah. Tidak lantas ketika ada yang nggak mau masuk Islam terus udah repot-repot ngajakin orang masuk Islam tapi ternyata nggak mau. Nah itu beliau lantas tidak telas menyerah, tapi masih tetap berdakwah dengan semangat itu. Nah di sini contoh lainnya adalah meskipun menempuh perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya di Iran sampai tanah Jawa. Kita bayangkan tadi, kita lihat dari Iran, dari sini ke sini jauh banget loh ini. Ini beliau mau datang jauh-jauh untuk berdakwah. Nah itu sifat yang gigih. Kita lihat juga beliau juga santun, dermawan. Nah ini hal yang perlu kita teladani. Toleran, selalu menjalin hubungan baik antar sesama, dan lain sebagainya. Itu yang dapat Pak Arif sampaikan. Kalian bisa lihat beberapa catatan, beberapa hikmah, beberapa informasi lain yang mungkin belum Pak Arif sampaikan. Kalian bisa baca modul maupun buku paket yang sudah dibagikan kepada kalian. Untuk buku paket kalian bisa download melalui link yang Pak Arif bagikan. Adapun modulnya sudah kalian terima, itu bisa dimanfaatkan. Demikian dari Pak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.